Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang layanan khusus lembaga pendidikan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh teman-teman kami. Ini tadi cuy, Pak. Kedua, pengertian layanan khusus lembaga pendidikan. Layanan khusus lembaga pendidikan adalah sebuah layanan yang diberikan madrasah atau sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Pentingnya manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien, karena di masa ini sekolah tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang berfisik sempurna dan berkemampuan bergizi normal. Untuk yang kedua itu jenis layanan khusus lembaga pendidikan. Di sini ada beberapa, yaitu misalnya seperti bimbingan konseling, perpustakaan, UKS, bimbel, ekstrakurikuler, kantin, transportasi, asrama, laboratorium dan koperasi. Itu adalah layanan khusus lembaga pendidikan. Ada beberapa contoh. Di sini ada yang pertama contoh tentang bimbingan konseling. Komponen layanan bimbingan konseling memiliki 4 program, yaitu yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan juga layanan sistem. Di situ ada beberapa. Ada perpustakaan juga. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan. Ada UKS, ada laboratorium. Kemudian lanjut ke yang ketiga, itu prinsip-prinsip layanan khusus di lembaga pendidikan. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada berhubungan dengan siswa. Kemudian ada prinsip pembimbing. Kemudian ada prinsip organisasi dan juga administrasi. Untuk prinsip yang berhubungan dengan siswa antara lain yaitu tentang pelayanan bimbingan. Kemudian ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa, ada program bimbingan, ada pelayanan bimbingan harus memenuhi kebutuhan individu, kemudian ada keputusan terakhir, kemudian juga individu mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Kemudian untuk prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, yaitu petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban. Kemudian petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Kemudian petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri dan keahliannya. Kemudian petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing dan lingkungannya. Kemudian untuk yang ketiga itu prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi, yaitu 1. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Pembagian waktu Rata mlebu Pak kelas. bimbingan harus Bunda sih lagi pengen produk yang dalam kuning. situasi Bola sana dan man. dalam situasi Iya. kelompok sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan. Jadi kesimpulannya bahwasanya layanan khusus itu adalah layanan yang diberikan sekolah atau madrasah yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, jenis layanan khusus yaitu ada bimbingan konseling, perpustakaan, UKS, bimbel, ekstrakurikuler, kantin, transportasi, asrama, laboratorium, dan juga koperasi. Kemudian untuk peserta didik, petugas layanan khusus administrasi organisasi harus berjalan dengan baik agar tercapai tujuan dan adanya layanan khusus tersebut. Dari adanya layanan khusus tersebut. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya tanya jawab, kami beri kesempatan 3 penanya. Monggo. Boten ngalih carane takok. Dasarku menurun.
Jadi dulu. Saking bener pahamnya. Bingung cara kita kok. Saya tanya tuh Kak. Nggih, monggo. Bisa. Apakah layanan khusus itu sama dengan kegiatan ekstrakurikuler sama apakah ya? Oh, ada ngeten ya, apa kesel buyu mang? Monggo pertanyaan Keseriusan ini. Tak bener deh. Saya hanya minta pendapat. Pendapat. Semua. Kan dari beberapa jenis layanan pendidikan itu kan ada banyak, itu ada 10 kalau nggak salah. Dan memang ada yang sebagian ini sangat dibutuhkan oleh siswa dan yang sebagian ini ya bisa diikuti dan bisa tidak. Artinya siswa ini apakah harus mengikuti ini semua atau enggak, dan memang yang kasusnya ini ada beberapa layanan yang layanan untuk siswa, tapi ini siswa ini yang nggak minat. Kasusnya kan seperti itu. Seperti perpustakaan. Sekarang kan perpustakaan kan mana ya? Hanya tinggal perpustakaan dan debu-debu yang masuk ke perpustakaan itu. Nah, untuk saya minta solusinya itu, biar lagi untuk menarik ini jenis minat bakat untuk ke situnya. Minat dan bakat. Minat bakat ya, permasalahan lagi. Masalahmu Saya aja itu. Belum. Belum dijawab itu. Ada lagi, kalau tidak akan kami jawab. Atau dijawab dulu? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Pak Bayu. Menurut saya, Pak, apakah layanan khusus sama dengan kegiatan ekstrakurikuler? Di situ kan ada penjelasan bahwasanya layanan khusus lembaga pendidikan adalah sebuah layanan yang diberikan madrasah atau sekolah kepada peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Kalau ekstrakurikuler itu menurut saya masuk dalam layanan khusus tersebut. Jadi Salah satu dari layanan khusus adalah adanya ekstrakurikuler. mungkin yang lain bisa Kalau gitu silakan. Belum. Sangkalan ya, sangkalan. Untuk pertanyaan. Saya ingin terima dari timur. Mana Mas Bayu? Wes sementara wes. Aku juga pengen bertanya nih, Pak. Pak Mudir, pertanyaannya Pak Mudir, pertanyaannya Apakah semua siswa tadi diwajibkan itu ya mengikuti? Ya. Awalnya tadi kan maksudnya ke perpustakaan itu toh. apa begini Pak Mudir, agar minat, agar siswa itu minat. Bagaimana? Gimana Ya. contohnya perpustakaan. Jadi itu sebagai satu contoh kecilnya di situ. Apa yang minat? Ini contoh kecilnya. Karena sekarang kan dari beberapa layanan itu kan perpustakaan kan sekarang itu sudah perpustakaannya ada di sini sekarang itu. Artinya perpustakaan yang disiapkan madrasah itu jarang dikunjungi sekarang. Mall sekarang ya. Kalau menurut saya sih seperti ini. Satu hari kita minimalkanlah
20 menit atau 10 menit kita ajak anak-anak setiap hari ke perpus. Jadi baca-baca buku, terus kita beri arahan kepada mereka lebih baik baca buku daripada kita baca di HP. Karena kita baca di HP itu kadang anak-anak itu yang dibaca bukan pelajarannya, tapi game. Banyak game-nya daripada Kalau baca sistemnya dari buku. pripun Bu? Ini Yang dibacakan HP jadinya. Ini kan yang kita bicarakan kan di lembaga, Pak. Oh. Kalau daring sih sebisa mungkin kembali ke orang tuanya. Oh. Penak gurune gak penak ya. Balik ini wong nih. Ya kita satu hari minimal lah 10 menit kita ajak anak-anak, atau enggak seminggu 3 kali, agar perpustakaan itu tidak apa ya, maksudnya sering disobo lah bahasa Jawanya anak-anak yang Ngomong sih penak kok. Jajal kan praktek nih. Aku pengen goblok jajal. Pripun Pak Mudir? Ngomong tok enak. Jajal kan jadi guru tenan. Sesuk tak Iya, tak video. gimana Pak Mudir? Mungkin ada jawabannya. Monggo dari teman-teman Dari Sama, sama. Idem. Menambah Ibit. sedikit ya, untuk menumbuh minat siswa untuk membaca, kita mulai dari hal kecil saja. Ketika di pelajaran kita kan ada buku pegangan, bisa LKS atau buku dikta. Kalau buku LKS kita bisa menugaskan anak-anak untuk membaca bergantian untuk memahami isi teks tersebut. Kita suruh membaca bergantian dengan cara mendengarkan, ditunjuk misalkan si A baca ini berhenti, dilanjutkan si B berhenti, dilanjutkan si C. Sudah, itu satu untuk mulai menumbuhkan rasa ingin tahunya ya membaca, walaupun dengan sedikit paksaan. Kemudian yang kedua, kalau kita menyuruh kita memberi tugas untuk dikerjakan di rumah, otomatis anak akan membuka HP kebanyakan. Tapi misalkan kita suruh ada tugas dari kita, kemudian yang di situ dibutuhkan membutuhkan sumber yang lainnya, maka kita arahkan saja ke perpustakaan, maka anak-anak akan mencari apa yang kita tugaskan gitu loh. Paham maksudnya saya nih? Insyaallah, insyaallah. Nah, Boleh. paham gak sih kata-kataku ini nih? Wes ijo paham. Timbang sampean kok kurung. Mudir di mana? Kesimpulannya Ada yang tanya lagi? saya tanya lagi Pak. Iya, monggo. Ini sing enggal ngawal muka. Mas Bayu ngejak bengi. Orang balik ngengkel. Lanjut atuh. Kancane itu mau Jumat, Mas. Dan Rapi. Awakmu ngono gong rapi. Enak. mengenai layanan khusus di suatu lembaga sekolah, apakah layanan khusus ini Menghalangi orang lain dosa. bukan ada kewajiban dari maksudnya dari Dari atasan. atasannya, misalkan dalam satu lembaga